Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Ramadan 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mengkaji beberapa hal penting terkait dengan surat Al-Infitar. Salah satunya kita membahas saat itu apakah surat Al-Infitar itu Makkiyah atau Madaniyah. Masih ingat? Apa? Makkiyah. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa surat Al-Infitar merupakan surat Makkiyah. Apa artinya Makkiyah? Diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, surat Makkiyah ini punya ciri khas. Punya apa? Ciri khas. Para ulama kita merumuskan beberapa ciri khas itu. Salah satu ciri khasnya yang paling menonjol adalah isinya penguatan akidah. Isi surat-surat Makkiyah, napa? Penguatan akidah. Atau yang diistilahkan dengan tauhid. Dan kita tahu cakupan dari akidah, cakupan dari keimanan itu kan luas. Kita belajar rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya. Iman kepada Allah, terus kepada para malaikat, terus kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir, qada dan qadar. Nah, pembahasan tentang poin yang mana dari 6 poin yang tadi kita sebutkan yang ada dalam surat Al-Infitar. Yang ada dalam surat Al-Infitar adalah penguatan akidah terkait dengan keimanan terhadap hari akhir. Kita akan bahas hari ini adalah tentang
tafsir global dari surat Al-Infitar. Nanti ketika kita dengarkan, kita simak tafsir global surat Al-Infitar, kita akan paham bahwa memang fokus dari surat Al-Infitar penguatan akidah terkait dengan keimanan terhadap adanya hari akhir. Bahkan masih ingat nggak kemarin kita membawakan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra. Barang siapa yang pengen mengetahui seperti apa hari kiamat, sampai level seakan-akan dia melihat kejadiannya, hendaklah dia membaca berapa surat? Masih ingat? Apa yang pertama? At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Hadis riwayat Tirmidzi dinilai sahih isnadnya oleh Imam Al-Hakim, Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani. Jadi memang betul-betul Al-Infitar ini kontennya, isi utamanya adalah tentang hari akhir. Baik. Tafsir global surat Al-Infitar. Kandungan surat Al-Infitar secara garis besar ada 3. Kandungan surat Al-Infitar secara garis besar ada berapa? 3. Yang pertama, pemaparan beberapa peristiwa di hari kiamat. Pemaparan beberapa peristiwa di hari kiamat. Kenapa saya katakan beberapa peristiwa? Bukan semua peristiwa. Karena hari kiamat itu peristiwanya panjang dan bermacam-macam. Dan tidak mungkin dibahas hanya dalam satu pertemuan. Tidak mungkin. Wong peristiwa hari kiamat itu satu hari saja. Ada yang masa durasinya itu 1000 tahun. Berapa? 1000 tahun. Satu hari itu. Dan hari kiamat itu kan sebuah kehidupan yang durasinya berapa hari? Selama-lamanya. Khalidina fiha. Sebuah kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang abadi, salah satu harinya saja panjangnya sudah berapa? 1000 tahun dalam hitungan dunia. Nah, di surat Al-Infitar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan beberapa peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal hari kiamat. Kenapa? Di awal hari kiamat. Baik itu kejadian-kejadian di langit maupun kejadian-kejadian di bumi. Apa poin yang pertama? Pemaparan beberapa kejadian di awal hari kiamat. Di mana Allah memaparkan poin pertama ini di ayat nomor 1 sampai ayat nomor 5. Ayat pinten? 1 sampai 5. Masih ingat kemarin surat Al-Infitar berapa ayat? 19. Jadi 19 ayat ini bisa kita bagi menjadi berapa?
menjadi 3 pembahasan. Poin pertama ayat berapa tadi? 1 sampai 5. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idzas samaa'un fatarat." 1. Wa idzal kawakibun tatharat. 2. Wa idzal biharu fujjirat. 3. Wa idzal quburu bu'tsirat. 4. 5. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ayat pertama dan kedua menceritakan tentang peristiwa di langit. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila langit terbelah. Ini ayat pertama. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Berarti ini kejadian di mana? Langit. Jadi ketika terjadi hari kiamat, maka peristiwa yang ada di langit, langitnya terbelah. Karena terbelah, sistem yang ada di langit itu rusak. Karena langitnya apa? Terbelah. Karena sistemnya rusak, maka seluruh benda-benda yang ada di langit pun akan berjatuhan. Ada berapa bintang? Ribuan, mungkin jutaan. Galaksinya saja kita nggak bisa menghitung galaksinya. Apalagi benda-benda yang ada di galaksi itu. Bintang, planet, matahari, bulan. Semua yang ada di langit akan berjatuhan. Itu kejadian di mana? Langit. Ayat 1 sama ayat 2. Ayat 3 sampai 4. Itu menceritakan tentang kejadian di mana? Di bumi. Wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila laut meluap airnya. Nanti kita akan jelaskan secara rinci peristiwa-peristiwa yang terjadi di laut itu apa saja. Intinya nanti air laut itu akan meluap terus jadi satu lautnya. Sekarang kan lautnya terpisah-pisah dengan apa? Dengan daratan. Nanti di hari kiamat akan meluap sehingga menjadi satu lautan. Setelah itu kemudian Allah Azza wa Jalla menyalakan api. Lalu air lautnya kering. Setelah itu tidak tersisa air sedikit pun di atas muka bumi. Yang ada adalah dataran. Karena nanti bumi akan dipakai buat apa? Kumpul. Kumpul siapa? Kumpul semua manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Yang lahir sebelum hari kiamat. Begitu tempatnya sudah siap, permukaan buminya sudah siap. Maka ayat yang keempat, wa idzal quburu bu'tsirat. Dan apabila kubur dibuka sehingga isinya akan bangkit semuanya. Apa isinya? Manusia. Kalau yang nggak dikubur bangkit nggak? Yang nggak dikubur, ada yang nggak dikubur? Apa? Dibakar. Terus? Tenggelam. Terus? Itu roh. Dimakan binatang buas. Wa idzal quburu bu'tsirat. Dan apabila kuburan itu dibangkitkan, isinya dibangkitkan, itu bukan berarti yang tidak dikubur nggak dibangkitkan. Disebutkan kuburan isinya dibangkitkan karena kebanyakan orang dikubur. Makanya yang disebutkan apa? Kuburan.
Bukan berarti yang dimakan sama harimau nggak dibangkitkan. Bukan berarti yang tenggelam di lautan nggak dibangkitkan. Enggak, semuanya dibangkitkan. Dua peristiwa di mana? Langit, dua peristiwa di bumi. Apa yang terjadi saat itu? Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ketika manusia dibangkitkan saat itulah dia ingat apa yang pernah dia kerjakan dan apa yang tidak jadi dia kerjakan. Yang baik atau yang buruk? Yang baik atau yang buruk? Dua-duanya. Hal baik-baik yang kita kerjakan, kita ingat saat itu. Hal-hal buruk yang pernah kita kerjakan, kita ingat saat itu. Hal-hal baik yang mau kita kerjakan, tidak jadi kita kerjakan, kita ingat saat itu. Hal buruk yang mau kita kerjakan, tidak jadi kita kerjakan, kita ingat saat itu. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ini poin pertama. Apa isinya? Pemaparan beberapa peristiwa di awal hari kiamat. Ayat berapa sampai berapa? Ayat 1 sampai 5. Kita pindah poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Kecaman. Apa? Kecaman terhadap orang-orang yang tidak percaya hari kebangkitan. Apa? Kecaman kepada orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Jadi setelah Allah menceritakan, menggambarkan seperti apa peristiwa di hari kiamat itu, setelah itu Allah mengecam, Allah mencela orang-orang yang tidak percaya bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan lagi. Allah sampaikan itu dari ayat ke-6 sampai 12. Ayat berapa? 6 sampai 12. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita bahasnya global ya, bukan detail. Nanti kalau sudah ayat per ayat baru kita bahas detail. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, maaf ke-8, 6, 7, 8, 3 ayat. Allah itu menyebutkan bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu mampu untuk membangkitkan manusia. Jadi Allah paparkan dulu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu mampu, sangat mampu untuk membangkitkan manusia. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah sebutkan tentang adanya orang yang tertipu dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kebaikan Allah azza wa jalla, dengan kemurahan, rahmat, kasih sayang, kelembutan Allah kepada manusia. Emang apa yang sudah Allah karuniakan kepada manusia? Banyak sekali. Contohnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan sangat proporsional.
Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kemudian Allah Azza wa Jalla bikin manusia dalam bentuk yang sangat bermacam-macam. Iya betul, semuanya punya tangan, semuanya punya kaki, punya mata. Tapi kan satu orang sama orang yang lain beda-beda. Bahkan apa? Sidik jari. Kata para ahli, sidik jari antara semua manusia yang ada di muka bumi ini beda. Coba jenengan bikin pola miliaran atau triliunan beda-beda. Gimana? Ya mumet. Pusing. Wong baru kembar 2 saja sudah apa? Bingung. Ki siapa ya? Sing Jono, ki siapa sing? Joni. Padane loh ya. Nek ana sing ngepasi jenenge ya nun sewu nggih. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu karunia-Nya kepada manusia, dialah yang menciptakan dalam bentuk yang sempurna, yang proporsional, dan rupa yang berbeda-beda. Kulitnya, rambutnya, apanya lagi? Posturnya, terus hidungnya, telinganya, apa tadi ini? Sidik jarinya. Setelah Allah sampaikan itu, kemudian Allah berfirman kayak gini. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kenapa kalian tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan? Padahal Allah mampu untuk membuat kalian dari tidak ada menjadi ada. Kalau hari kiamat itu cuma mengembalikan sesuatu yang pernah ada jadi ada lagi. Bisa dipahami? Apa wis kencot? Ya, saya ulangi ya. Allah mampu membuat manusia dari tidak ada menjadi ada. Nanti di hari kiamat sekedar apa? Mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi. Apa susahnya? Masih ingat kan ayat di surat Yasin yang kemarin saya bawakan? Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ketika ada seorang musyrikin Quraisy datang ngambil apa? Ngambil tulang yang sudah lapuk. Kemudian diapain? Diremes sampai hancur menjadi debu. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang yang sudah mati dan hancur menjadi debu ini? Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Siapa yang mampu menghidupkan tulang yang sudah hancur ini? Jawab, yang mampu adalah yang membuat tulang itu pertama kali. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Gampang? Gampang enggak? Gampang bagi Allah. Buat kita yang tidak mungkin. Wong janjani meja bodol be tak tok malah tangannya sing. Nek ora ahli. Nek ora ahli. Oh Allah Azza wa Jalla kok diragukan kemampuannya. Ya tidak mungkin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau pengen sesuatu cuma berkata kun. Ya. Kun itu apa? Jadilah. Maka akan terjadi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim.
Allah itu maha tahu tentang apa yang Dia ciptakan. Jadi nggak mungkin kemudian Allah itu bingung untuk mengembalikan tulangnya fulan sama fulan yang ada dalam satu kuburan. Bahkan mungkin di satu kuburan diisi ada 2 orang, 3 orang. Nanti kalau kecampur gimana? Apa orang kewalik? Kok irungnya kewalik kepriwe? Nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang bikin. Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah paling paham tentang apa yang diciptakannya. Sudah saya kasih ilustrasi loh. Listrikan jenengan di rumah itu pernah konslet nggak? Pernah. Biasanya yang tahu instalasinya, kira-kira konsletnya di sini siapa? Yang masang pertama kali. Iya kan? Kalau kita datangin orang yang paham listrik, tapi bukan dia yang masang, gimana? Lah mas, ganti bae lah. Dia nggak mau untuk apa? Untuk apa istilahnya itu? Nguruti gitu. Yang masang pertama kali dia yang paham. Allah Azza wa Jalla itu bukan masang tubuh kita, bukan. Allah bikin. Dari tidak ada menjadi ada. Setiap detil proses, mulai dari cairan, sampai jadi daging, sampai jadi tulang, sampai punya anggota tubuh lengkap. Itu Allah yang bikin. Allah yang menciptakan. Maka Allah paham betul detil tubuh kita. Seperti apa, di mana dikuburkannya, dan bagaimana cara membangkitkannya. Itu buat Allah Azza wa Jalla gampang banget. Ini poin yang keberapa? Poin keberapa? 2. Kandungan yang pertama surat Al-Infitar napa? Pemaparan beberapa peristiwa di awal hari kiamat. Ayat berapa? 1 sampai 5. Poin yang kedua apa? Aman terhadap orang-orang yang tidak percaya hari kebangkitan. Ayat berapa? 6 sampai 12. Kita masuk ke poin yang terakhir, yang ketiga. Apa isi dari surat Al-Infitar? Penjelasan tentang balasan untuk orang yang beriman dan tidak beriman. Saya ulangi, poin yang ketiga yang terakhir, penjelasan tentang balasan untuk orang yang beriman dan tidak beriman. Di mana? Di akhirat. Poin yang ketiga ini Allah sampaikan dari ayat ke-13 sampai ayat akhir. Terakhir ayat berapa? 19. Dan sebelum kita masuk pembahasan ini, kalau jenengan hadir pas prolog tafsir surat Al-Infitar, saat itu kita bawakan firman Allah Azza wa Jalla ayat 10 sampai 12 dari surat Al-Infitar. Yaitu ayat yang berbunyi wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Inti 3 ayat ini adalah kita diawasi oleh siapa? Malaikat. Dan malaikat itu tugasnya menulis, mencatat apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, dan apapun yang kita yakini dan kita amalkan di dalam hati kita. Semuanya ditulis. Untuk apa ditulis? Itu pertanyaan.
Untuk apa Allah menugaskan malaikat-malaikat mulia untuk menulis apa yang kita kerjakan di muka bumi ini? Jawabannya adalah untuk dijadikan sebagai landasan memberikan balasan. Balasan atas apa? Balasan atas apa yang kita kerjakan. Yang baik maupun yang buruk. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang baik akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Dan orang-orang yang jahat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itulah balasan yang Allah sediakan nanti di hari kiamat. Yaslaunaha yaumaddin. Semuanya pasti akan mendapatkan balasan itu. Pasti. Tidak mungkin tidak. Maka siapapun yang melakukan kebaikan di dunia ini, optimislah bahwa dengan rahmat dan karunia-Nya Allah akan memberikan balasan atas kebaikan yang kita kerjakan. Walaupun orang lain tidak tahu apa yang kita kerjakan. Mungkin nggak kita melakukan kebaikan tapi orang lain tidak tahu? Mungkin. Nang masjid kok ngalamun. Masjid itu ngaji. Padahal kita lagi zikir. Cuman dia nggak tahu kalau kita lagi zikir. Mungkin enggak kita zikir tapi orang lain enggak tahu kita lagi zikir. Cara nih. Gimana caranya? Kita zikir, orang lain enggak tahu kita lagi zikir. Pripun caranya? Dalam hati. Pakai mulut. Sir. Tapi kan tetap qamat kamit. Ketika kita membaca kalimat tahlil. Kalimat tahlil. Itu adalah kalimat yang huruf-hurufnya tidak ada satupun huruf bibir. Jajal. Jajal. La ilaha illallah. Bibirnya bergerak enggak? Jenengan bedakan dengan zikir-zikir yang lain. Tasbih, sub. Nempel ora? Nempel. Apalagi? Hamdalah, napa? Alham. Nempel. Ketahuan. Kita lagi zikir ketahuan. Apa maning? Takbir, napa? Allahu Akbar. Bergerak. Tapi la ilaha illallah. Bibir kita bisa tidak bergerak. Dan orang yang di samping kita tidak tahu bahwa kita lagi berzikir. Makanya zikir la ilaha illallah itu peluang ikhlasnya lebih besar. Kenapa? Karena kanan kiri kita tidak tahu bahwa kita lagi zikir. Sangat mungkin amal soleh yang kita kerjakan gak diketahui sama orang lain. Sangat mungkin. Tapi itu akan kita dapatkan balasannya. Walaupun orang lain tidak tahu. Makanya jenengan sedekah. Gak usah sedih ketika gak diumumkan di masjid. Masa sedekah kudu di apa? Diumumkan. Tidak harus orang lain tahu. Cukup Allah yang akan memberikan balasan. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka pasti akan mendapatkan balasan itu di hari kiamat. Atas kebaikan yang dia kerjakan. Maupun keburukan, dosa, maksiat, kejahatan yang dilakukan. Jangan pernah merasa aman. Korupsi tapi orang dicekel KPK.
Jangan merasa oh hebat, aman, gak ada yang berani nopo mengusik. Cekengane kuat. Yaslaunaha yaumaddin. Di hari kiamat nanti seluruh kejahatan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Di dunia hukum masih bisa diapain? Dipermainkan. Tergantung siapa sing bayar. Wani piro. Ya bukan piro, wong Banyumas ya pira. Wong Purbalinggading. Wani pira. Sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh manusia pasti ada balasannya di hari kiamat. Begitu pula kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan dibalas oleh Allah di hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat Allah tutup surat ini dengan penjelasan yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Di hari kiamat nanti masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Bayangkan ketika manusia pada berkumpul di padang mahsyar dan belum dimulai proses hisab. Dan itu lama, panjang, panas, suasananya nggak menentu. Mereka kan pada datang kepada siapa? Nabi-nabi kan? Mulai dari Nabi Sinten? Nabi Adam, Nabi Nuh, datang. Dan semua nabi-nabi tersebut mengatakan nafsi, nafsi. Apa artinya nafsi-nafsi? Urus diri sendiri-sendiri. Dewek-dewek. Nabi, bayangkan. Maka jangan mengandalkan keturunan. Jangan mengandalkan kedekatan dengan seseorang. Jangan mengandalkan nasab. Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri-sendiri. Wal amru yawma idzin lillah. Yang berhak memberikan keputusan di hari kiamat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mempengaruhi. Allah berkehendak memasukkan ke surga, surga. Allah berkehendak masukkan ke neraka, ke neraka. Allah berkehendak orang yang sudah masuk ke neraka akan dikeluarkan karena punya keimanan, walaupun sedikit akan dikeluarkan. Wal amru yawma idzin lillah. Hari kiamat semua urusan hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ada berapa kandungan global surat Al-Infitar? Ada 3. Yang pertama, pemaparan beberapa peristiwa di awal hari kiamat. Ayat berapa? 1 sampai 5. Yang kedua apa? Kecaman terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ayat berapa? 6 sampai 12. Dan poin yang terakhir nopo? Penjelasan tentang balasan untuk orang yang beriman dan tidak beriman di hari kiamat nanti. Ayat berapa? 13 sampai 19. Ini materi kita hari ini, tafsir global dari surat Al-Infitar. Mulai besok insya Allah kita akan bahas ayat per ayat dari seluruh ayat surat Al-Infitar. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.